Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, mualimah semuanya yang ada di Tegal Lufas, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan kegiatan atau berbagi praktik baik dari beberapa guru kita di TK Lufas yang sudah mengikuti pelatihan PKG PJOK beberapa hari kemarin. Insya Allah hari ini mereka akan menyampaikan, akan men-share lagi ilmu yang sudah mereka dapat di kegiatan kemarin. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan pada hari ini tentunya berharap bisa bermanfaat bagi kita di TK Lufas, bisa nanti kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita sesuai usia yang ada di TK Lufas. Mari sama-sama nanti kita simak pemaparan dari teman-teman kita, guru yang ada di TK Lufas, ada Mualimah Lesti dan Mualimah Junati dan Mualimah Nasi terkait dengan materi yang akan beliau bagi hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan Komda kita di hari ini. Salawat beriringan salam semoga tetap terlipat curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mualimah semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita rancang bersama pada kegiatan Komda sebelumnya yang akan disampaikan oleh mualimah Nasi Wahyuni. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah yang tidak bisa dapat menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini karena ada kegiatan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Namun kepala sekolah tadi memberikan dukungan untuk kegiatan kita agar bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan baik dan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu Mualimah, kita silakan kepada Mualimah Nasi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih untuk Mualimah Nasi. Baik Mualimah, terima kasih atas kehadiran Mualimah dalam kuliah hari ini. Baik, saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut dari diskusi kita yang telah berlalu, yaitu tentang kegiatan kita, kegiatan competition day di TK Lufas melalui implementasi sertifikat model atau SEA. Langsung saja Mualimah, adapun latar belakang dari kegiatan SEM yang kita adakan hari ini adalah pendidikan jasmani di TK merupakan dasar yang penting dalam membentuk karakter keterampilan menjadi anak. Jadi pada tingkat TK itu anak-anak boleh mengembangkan kemampuan dasar dalam berbagai gerakan fisik yang akan menjadi landasan kegiatan olahraga di masa depan. Namun penerapan metode pembelajaran menyenangkan dan menantang kembali menjadi tantangan bagi pendidik. Jadi Mualimah, motorik dasar ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak karena akan berimbas nanti kepada perkembangan lainnya pada peserta didik. Jadi oleh karena itu tujuan dari latar belakang dari kita mengadakan SEM ini adalah untuk
merangsang perkembangan lain selain perkembangan motorik kasarnya, yaitu melalui SEM atau Sport Education Model, yaitu model pembelajaran menekankan pada aspek pendidikan jasmani yang menyenangkan, berbasis kompetisi, dan mendukung pembelajaran kooperatif. SEM dapat mengembangkan keterampilan motorik anak serta meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui kegiatan yang melibatkan elemen kompetensi dalam suasana yang mendidik dan menyenangkan. Jadi inti dari SEM ini adalah makna, yaitu kompetisi. Jadi anak-anak kita nanti adakan kompetisi, sebuah kegiatan nanti di competition day ada lombanya, jadi kita libatkan anak untuk dalam model pembelajaran ini. Melalui program competition day ini yang kita organisasi di PK Lukas, diharapkan dapat diterapkan prinsip-prinsip SEM dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan bergerak, kerjasama dalam tim, dan meningkatkan motivasi siswa melalui suasana kompetitif yang sehat. Adapun tujuan dari SEM ini adalah kegiatan kita ini, yaitu yang pertama mengimplementasikan SEM dalam kegiatan PJOK. Jadi karena SEM ini adalah pembelajaran baru di dunia PJOK, walaupun di TK tidak ada pembelajaran khusus tentang PJOK, tapi bisa kita terapkan dalam pembelajaran motorik kasar untuk anak usia dini. Yang kedua, tujuannya itu meningkatkan keterampilan motorik dasar anak-anak melalui kompetisi. Jadi kita terapkan nanti dengan bermain sambil belajar. Jadi dalam kegiatan mereka ini kita dapat melakukan kegiatan kompetisi yang menyenangkan. Yang ketiga, mendorong perkembangan karakter seperti ada kerjasamanya, ada keberanian, dan disiplin melalui kompetisi yang sehat. Yang keempat, tujuannya itu mengedukasi guru untuk memahami dan menerapkan model SEM dalam pendidikan jasmani. Karena yang sudah saya sebutkan tadi bahwa SEM itu adalah model yang baru di dunia pendidikan TK untuk anak usia dini. Jadi bisa sekalian untuk mengedukasi guru bahwa model SEM ini bisa diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Adapun capaian langkah dan hasil yang kita harapkan untuk model SEM ini adalah yang pertama, untuk peserta didik mengembangkan keterampilan dasar bergerakan seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap melalui permainan yang berstruktur kompetisi. Intinya SEM ini adalah kompetisi yang mana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan pengelolaan emosi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan semangat yang kompetitif yang sehat. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar melalui pengalaman langsung dalam kegiatan yang melibatkan elemen kompetisi. Adapun capaian untuk gurunya, yaitu guru dapat memahami dan dapat mengimplementasikan SEM ini ke dalam pembelajaran PJOK. Kalau di kita mungkin pembelajaran motoriknya yang lainnya. Yang kedua, mampu merancang kegiatan kompetisi yang mendidik dengan mengintegrasikan nilai-nilai SEM. Jadi kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai SEM ini dalam pembelajaran yang lain selain SEM. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan evaluasi dalam mengamati dan menilai perkembangan peserta didik dan aspek motorik dan sosialnya. Adapun capaian untuk sekolahnya, yang pertama, menjadi contoh sekolah yang menerapkan model pembelajaran yang berbasis kompetisi yang menyenangkan dan mengedukasi. Jadi nanti ketika kita menerapkan SEM di sekolah, kita dapat menjadi model sekolah yang menerapkan SEM untuk jadi contoh dari sekolah-sekolah lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas program pendidikan jasmani melalui pengembangan kapasitas guru dan siswa. Untuk hasil yang diharapkan dari model SEM ini adalah peningkatan keterampilan motorik peserta didik melalui kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran PJOK dengan model SEM yang terstruktur. Yang ketiga, terciptanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi tidak hanya kemampuan motorik anak yang kita capai, tapi juga dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat, pembentukan budaya
sehat dan mendidik di kalangan siswa dan guru. Struktur program dan mitra dalam Komdel itu yang pertama, struktur programnya tentu ada kepala sekolah, yang keduanya tim pelaksananya tentu kita guru dan staf pengajar, yang kedua ada mitranya itu orang tua, komite sekolah, dan pihak luar yang terkait dalam kegiatan pendidikan jasmani. Ada mitra dalam Komdel, komunitas belajar kita, yang pertama orang tua siswa. Orang tua siswa itu berperan aktif dalam mendukung kegiatan dan evaluasi anak. Jadi kita minta kepada orang tua untuk mengevaluasi setelah pembelajaran dilakukan di sekolah. Yang kedua yaitu komite sekolah, memberikan dukungan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga pihak luar, misalkan ahli pendidikan jasmani, membantu kita untuk memberikan pelatihan dan workshop bagi guru. Karena tidak ada maklumat di sini yang amatan PJOK, khusus PJOK nya yang maklumat. Jadi kita di sini bisa mendatangkan ahli khusus pendidikan jasmani. Perencanaan, yang pertama persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu jadwal kegiatan, menentukan jenis yang sesuai dengan STEM-nya. Di persiapan ini kita bisa melibatkan peserta didik, yaitu meminta pendapat dari peserta didik mana permainan yang mereka sukai. Contohnya dengan kita memperlihatkan video permainan tradisional, maka kita minta kepada peserta didik untuk memilih mana kegiatan yang disukainya dalam kita mendengarkan nantinya. Kedua itu menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Tentu kita sebagai fasilitator bagi murid kita, dan kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga menyiapkan evaluasi. Setelah kita menyiapkan jadwal dan alat bahan, tentu kita juga bisa menyiapkan evaluasi yang komprehensif untuk melihat perkembangan keterampilan dan sikap siswa. Pelaksanaan kegiatan. Setelah persiapan kita ke pelaksanaan kegiatan. Yang pertama memulai dengan pemanasan dan pengenalan permainan. Dalam pemanasan ini kita bisa melakukan model pendidikan yang lain, yaitu namanya model pendidikan kebugaran, dengan melakukan pemanasan yang sesuai dengan anak usia ini. Yang kedua yaitu mengorganisir peserta dalam kelompok atau tim sesuai dengan aturan SEM. Jadi selain aturan SEM itu selain bersifat kompetisi, SEM itu juga unsurnya yang salah satunya adalah tim, anak-anak membentuk sebuah kelompok. Yang ketiga mengadakan beberapa putaran kompetisi yang melibatkan gerakan motorik dasar. Evaluasi. Apa yang kita lakukan untuk sebuah evaluasi? Yang pertama menggunakan penilaian formatif atau penilaian yang bisa kita gunakan untuk hasil dari perkembangan setiap anak. Yang kedua menilai keterampilan motorik kerjasama tim dan sikap kompetitif yang sehat dari peserta didik. Aspek pendukung. Adapun aspek pendukung untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang pertama itu fasilitas. Di sekolah kita sudah ada lapangan bermain yang aman dan luas insya Allah, dan juga alat-alat olahraga sederhana seperti ada kita punya dapet, ada kon itu yang kayak segitiga yang kayak gitu ya, yang ketiga tali, nah kayak kon es krim, nah itu kan namanya. Yang kedua tali lompat, kita juga ada. Itu bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan nanti. Yang kedua sumber belajar, di mana di sini kita menggunakan modul STEM, video pembelajaran yang kita ambil dari internet dan materi pendukung lainnya. Yang ketiga personil, tentu saja aset pendukung kita adalah guru yang berkompeten dalam fisik motorik, ahli pendidikan jasmani dan tenaga pendukung lainnya. Penguatan kapasitas kita yaitu pertama memberikan pelatihan kepada guru tentang penerapan SEM, karena penerapan SEM ini baru kita ketahui, jadi bisa diadakan pelatihan kepada guru-guru untuk penerapan SEM-nya oleh ahli pendidikan jasmani. Yang kedua, mengadakan workshop untuk orang tua mengenai pentingnya pendidikan jasmani berbasis kompetisi yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru tentang bagaimana menyusun dan melaksanakan kompetisi di tingkat desa.
Untuk rencana evaluasi dari kegiatan ini, tentu kita ada tujuan dari sebuah evaluasi. Apa itu tujuan evaluasinya? Yang pertama yaitu mengukur sejauh mana SEM berhasil diterapkan dalam kegiatan PJOK di TK Al-Ikhlas, karena kita mungkin tidak ada pembelajaran khusus PJOK yang mana, jadi kita tentu mengukur sejauh mana keberhasilan SEM kita terapkan pada peserta didik kita nantinya. Kedua itu menilai keterampilan motorik, sosial, dan emosional peserta didik. Subjek evaluasinya yang pertama peserta didik. Bagaimana kita menilai terhadap keterampilan fisik, ya, tidak hanya keterampilan fisik, tetapi juga sosial, dan juga bagaimana sikap kompetitif terhadap peserta didik tersebut. Kedua, guru. Penilaian terhadap penguasaan SEM dan efektivitas pengajaran. Jadi kita juga nilai evaluasi apakah guru tersebut sudah memahami apa itu SEM, sudah menguasai apa itu SEM, dan juga efektifan mengajar SEM untuk peserta didik. Nah, ketiga, untuk sekolah. Kita melakukan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi program secara keseluruhan. Lalu kita lakukan evaluasi untuk sekolah juga. Adapun kendala dan solusi. Nah, kendala ini mungkin yang berlalu sudah kita rasakan. Yang pertama yaitu keterbatasan alat dan fasilitas. Tentunya kita mungkin juga mengalami kendala alat dan fasilitas. Jadi kita menemukan solusi yaitu mengoptimalkan penggunaan alat yang ada dan mencari sumber daya tambahan, dan alhamdulillah sudah kita lakukan, yaitu melakukan pengadaan barang-barang atau alat-alat sederhana untuk mendukung pendidikan SDI. Kedua, partisipasi orang tua yang rendah. Jika sebelumnya partisipasi orang tua sangat rendah, maka tahun ini kita akan melibatkan orang tua sejak awal dan memberikan penjelasan kepada mereka tentang manfaat kegiatan ini. Ketiga, tantangan dalam mengelola kompetisi. Adapun tantangan kendala kita termasuk tantangan dalam mengelola kompetisi, maka solusinya adalah melibatkan lebih banyak guru untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup. Itu kendala dan solusi yang sudah kita diskusikan di pertemuan Kombel sebelumnya. Nah, Malimah, sudah sampai kita di terima kasih. Terima kasih Malimah sudah melakukan kesempatan yang bagus. Mungkin kita kembalikan kepada beberapa. Oke, ini saya Nasi yang sudah mengatakan materi diseminasinya hari ini. Sedikit Malimah. Oh iya, asik dengan materi. Kita adakan pertanyaan satu saja yang Malimah. Sebelum kita mengadakan pertanyaan, kita breaking dulu ya Malimah. Nah, breakingnya adalah tebak-tebakan. Biar Malik betul-betul tebak-tebakannya. Boleh langsung Malimah. Mendahului moderator. Jadi tebak-tebakannya, cluenya, ada cluenya. Ini berhitung. Nah, tentang berhitung. Ada yang matematik ya. Matematik kedua. Cluenya adalah menghitung hari. Nanti kita hitungan tidak. Nanti lagu itu berapa hari dalam seminggu Malimah? 7. Jadi cluenya adalah 7 ya. Untuk hari 7. Kita tambah kurang kok. Ada rumusnya kan. Jika 5 tambah 5 adalah 3 dan 7 ditambah 6 adalah 6, berapa 5 ditambah 4? Cluenya adalah menghitung hari. 7 tadi kan? Jika 5 ditambah 5 adalah 3 dan 6 ditambah 7 adalah 6, Cluenya tadi menghitung hari. Berapa 5 ditambah 4? 2.
Dua. Masya Allah. Terpuasa Antian. Ampu suap, ampu tidak, dua ampu Santian. Masih tambah lagi 5. Mau dikasih tahu nggak rumusnya? Nah, kenapa 5 tambah 4 adalah 2? 5 tambah 4 berapa, Ma? 5? 9. Tadi klub kita kan? 7. Ada 2 ini. Ya, itu rumusnya. Ya, boleh diterapkan. Boleh dikembalikan ke Baik, Malima, setelah diberikan resmi tadi, mungkin ada pertanyaan terbesit dari materi tadi, Malima. Adakah pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Malima Nasi tadi, Malima? Baik, Malima Rem, kepada Malima Rem dipersilakan. Berkatilah saya atas kesempatan yang diberikan oleh Mansi menanyakan ini oleh Mansi apa yang bisa dilakukan untuk sebagai kita Oke, mungkin silakan ditanggapi yang Nasi ya. Terima kasih Mari atas pertanyaannya. Kalau untuk waktu mungkin kita biasanya competition day ini mungkin kita gerakan setelah aplikasinya di bulan Desember ya Mari ya. Tetapi karena model STEM ini adalah model yang baru kita terapkan di TK khususnya di Alumkas, jadi mungkin kita bisa melakukan simulasi terhadap anak-anak terlebih dahulu. Jadi bisa kita lakukan minggu depan, insya Allah kita persiapkan anak-anak kita untuk bisa kita lakukan simulasi kegiatan STEM ini minggu depan. Oke, itu benar. Jawabannya bagaimana Malima? Baik. Ada pertanyaan lagi Malima yang lain? Tidak cukup Malima ya. Baik Malima Nasi, mana-mana kita tutup lagi Malima Nasi. Iya. Baik Malima, itulah kegiatan kita di hari ini diseminasi dari program yoga dan merupakan rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita laksanakan ini. Baik, jadi sekian. Mohon maaf Malima apabila terdapat kesalahan, dan semoga Allah ridhoi apa yang kita rencanakan dan Allah mudahkan dalam pelaksanaannya. Kita tutup pertemuan kita di konferensi hari ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi mereka. Oke, baik Mu'alimah. Bagaimana pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita pada hari ini, Mu'alimah? Alhamdulillah kegiatan diseminasi yang kita lakukan hari ini cukup menarik ya Mu'alimah ya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mu'alimah tadi, bahwasanya STEM ini ada bentuknya kompetisi gitu ya Mu'alimah ya. Nah, nggak sabar juga nih Mu'alimah untuk melaksanakan kegiatan simulasinya. Insya Allah pekan depan, minggu depan gitu ya Mu'alimah. Nggak sabar untuk melihat hasilnya, bagaimana efektivitas untuk pembelajaran STEM ini di tingkat kita di sekolah, maksudnya di tingkat kita di fase fondasi TKA dan TKB. Nah, berharap nanti kegiatan yang dilaksanakan, walaupun itu simulasi, sudah memberikan hasil atau progres yang baik lah gitu Mu'alimah, sehingga pada kegiatan intinya nanti ketika di kegiatan competition day setelah kita ujian tasmiah nanti itu benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa kepada murid dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan lewat kompetisi-kompetisi atau lewat perlombaan-perlombaan yang kita adakan gitu. Nah, berharapnya ini ya seperti tadi memberikan pengalaman yang baik atau pengalaman yang menarik dan mendalam kepada murid kita untuk menciptakan generasi yang belajar sepanjang hayat seperti itu Mu'alimah. Itu sih pendapatnya Mu'alimah tentang kesannya dari kegiatan diseminasi yang sudah kita laksanakan hari ini. Oke Mu'alimah, terima kasih. Mu'alimah. Baik Mu'alimah, mungkin minta pendapat Mu'alimah, apa pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita tadi?
Oke, baik Mu'allimah, alhamdulillah tadi kita telah sama-sama mendengarkan kegiatan diseminasi tentang program SEM tadi ya Mu'allimah ya. Nah, alhamdulillah tadi ketika diseminasi itu program SEM itu ternyata sangat menarik. Nah, itu kan adalah suatu program baru apalagi bagi kita yang di TK. SEM itu sangat menarik sekali menurut saya. Dengan adanya kegiatan SEM itu kita bisa melibatkan anak secara penuh, mulai dari perencanaan kegiatan, kemudian lagi dengan proses kegiatannya, sampai nanti selesai dari kegiatan dan sampai evaluasi pun kita melibatkan anak dalam setiap proses. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik sekali gitu. Nah, dari awal kita melibatkan anak ketika perencanaan itu juga merupakan hal yang baru untuk GTK dan tentu mempunyai tantangan tersendiri. Nah, untuk kegiatannya itu pun kan kita adalah kegiatannya dalam bentuk kompetisi, dalam bentuk perlombaan. Perlombaannya itu juga sangat menarik karena kegiatannya seru kayaknya, kita di lapangan melibatkan semua anak dalam kegiatannya, fisiknya gitu kan. Nah, jadi sangat seru kayaknya. Nggak sabar rasanya kita ingin mempraktekkan, mensimulasikan kegiatan SEM ini di minggu depan insya Allah ya. Tadi kita diskusikan insya Allah minggu depan. Tidak sabar rasanya ingin mensimulasikan bersama anak-anak kegiatan SEM yang telah kita rencanakan bersama ini. Nah, semoga nanti dengan adanya simulasi kegiatan SEM ini kita dapat melaksanakannya ketika bulan Desember nanti lebih maksimal lagi, sehingga kita kan nanti akan tahu nih di mana saja kekurangannya atau kelebihannya nanti, sehingga kita bisa melihat efektivitasnya ketika melaksanakannya di bulan Desember, sehingga di bulan Desember lebih maksimal lagi nanti pelaksanaannya gitu. Nah, satu lagi yang menarik itu dalam kegiatan SEM, ternyata SEM itu tidak hanya kegiatan untuk motorik kasar anak aja gitu kan, karena juga melibatkan bisa menstimulan kemampuan sosial emosional anak, bagaimana nanti dia bekerja sama dengan timnya, bagaimana nanti anak-anak melatih keberanian dan disiplinnya juga. Nah, di situ kan juga membangun juga profil pelajar Pancasila kan di situ. Jadi tidak hanya sekedar motorik kasarnya saja. Itu yang sangat menarik sekali untuk pembelajaran SEM. Nggak sabar kita menunggunya. Semoga besok kegiatannya, minggu depan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Mu'allimah. Alhamdulillah, baik, terima kasih Mu'allimah testimoninya. Sama-sama.